Hai Kak Anissa Monalisa, kamu harus bisa sembuh ya, amin. Kisah ini saya angkat dari salah satu teman kita yang mengalami self-harm atau bisa disebut orang yang sering melakukan atau menyakiti diri sendiri di saat depresi. Dan ini masih banyak terjadi di luaran sana. Aku harap kalian harus bisa sembuh. Sebelum aku lanjut cerita, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya baru menyadari bahwa saya mengalami depresi. Awalnya saya kira itu hanya overthinking biasa, karena saya memang suka overthinking. Namun lama-lama saya merasakan bahwa emosi saya tidak stabil. Saya suka menyalahkan diri saya atas segala sesuatu yang terjadi meskipun itu hanyalah masalah hal yang sepele. Saya menutup diri dari lingkungan sosial, menghapus semua foto di sosial media, rasa percaya diri saya memudar, insomnia yang terjadi terus-menerus, kehilangan nafsu makan, sering menangis, dan kecemasan yang berlebihan. Saya sering menghukum diri saya dengan melakukan self-harm, mulai dari meninju tangan saya ke media yang keras, misalnya tembok hingga tangan saya memar, memukuli badan saya, sampai mengiris lengan saya dengan cutter. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyalurkan rasa sakit yang saya rasakan. Ketika saya melakukan cutting, memang terasa perih, namun dengan begitu kegelisahan di hati saya mulai berkurang. Setelah melakukan cutting, saya merasa lebih baik dan ketika saya melihat hasil cutting tersebut, saya menyukainya. Sangat cantik menurut saya. Di antara semua self-harm yang saya lakukan, cutting adalah self-harm yang paling manjur karena efeknya sangat cepat untuk meredakan emosi saya. Hal ini membuat saya kecanduan untuk melakukan cutting. Sekian ya, mohon kebijaksanaan untuk para pendengar agar tidak meniru hal yang saya lakukan. Saya sadar bahwa self-harm bukanlah pilihan yang tepat. Buat yang sekarang berada di posisi ini, apapun masalahmu, saya berharap kamu bisa pulih dan bangkit. Kamu berharga, kamu layak dicintai, kamu masih punya orang-orang yang memedulikanmu. Apapun yang kamu lakukan pasti ada alasan di balik tindakannya dan hal itu perlu bantuan profesional. Utarakan dulu dengan orang-orang terdekat, teman, saudara, orang tua. Jika perlu cari bantuan profesional. Dan buat teman-teman di sini, jika kamu punya teman seperti mereka, berikan mereka ruang untuk bicara. Buka telingamu untuk mereka, tapi tutup mulutmu di setiap mereka berkata. Pun jika kau harus bicara, bicaralah layaknya orang tua yang menyayangi anaknya. Tapi jangan sampai mendiktenya atau menghakimi perbuatannya. Lakukan semua tanpa kepura-puraan, karena mungkin mereka tahu bahwa mereka yang datang hanya untuk pura-pura peduli. Buat mereka menaruh percaya padamu, karena di saat itu mungkin tak ada yang bisa mereka percaya. Tuhan, manusia, bahkan dirinya sendiri. Tidak mudah memang, tapi selama hatimu bisa memahami posisi mereka, mungkin kau memiliki peluang untuk dipercaya dan membuat mereka mengerti betapa semua ini tak harus terjadi. Saya Kitna, kamu harus bisa bangkit ya. Bye.